Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nafis Awal dari kelas 1C dengan NIM 12240601008. Saya di sini akan membahas tentang materi ingatan. Apa itu ingatan? Ingatan adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam mengambil informasi. Ingatan juga banyak dipelajari dalam psikologi kognitif dan ilmu saraf. Apa yang telah kita ingat adalah hal yang pernah dialami dan dimasukkan ke dalam jiwa, lalu disimpan kembali, kemudian ditimbulkan dalam kesadaran. Lalu ada 3 tahap nih yang mengingat informasi. Yang pertama, memasukkan informasi. Yang kedua, fungsi menyimpan. Yang ketiga, ada fungsi menimbulkan kembali. Tidak hanya itu, ada juga jenis-jenis ingatan. Yang pertama, ingatan jangka pendek atau perantara. Perantara ini adalah ingatan yang hanya diingat ketika kita perlu untuk mengingatnya. Lalu yang kedua ada ingatan jangka pendek atau segera. Nah, segera ini adalah tempat dalam otak yang menampung informasi yang baru masuk. Lalu yang terakhir adalah ingatan jangka pendek atau kerja. Ingatan atau memori yang hanya difokuskan untuk saat ini. Contohnya adalah seperti hafalan. Nah, yang terakhir ada ingatan jangka panjang atau arsip. Arsip ini adalah pengetahuan yang tidak digunakan saat ini atau tidak digunakan pula dalam jangka waktu yang lama. Nah, tidak hanya itu, ada juga proses terbentuknya ingatan. Nah, yang pertama adalah tahap belajar. Proses ini adalah proses di mana informasi diterima oleh indera tubuh. Yang kedua ada tahap retensi. Tahap retensi ini adalah yaitu proses informasi disimpan oleh otak. Nah, yang terakhir ada tahap retrieval, yaitu memanggil kembali ingatan yang telah tersimpan sebelumnya dan membentuk ingatan baru. Tidak hanya itu, ada faktor yang mempengaruhi ingatan. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal, yang ketiga ada sifat individu manusia, dan terakhir adalah faktor usia. Yang terakhir adalah ada hambatan-hambatan dalam mengingat. Yang pertama adalah informasi yang telah disimpan terganggu oleh informasi baru. Lalu ada orang yang cenderung melupakan hal yang penting. Dan yang terakhir adalah gangguan psikologis. Gangguan ini terjadi karena menyimpan informasi yang menyebabkan lupa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Kesimpulannya adalah setiap kita melakukan kegiatan adalah pasti kita akan mengingat, entah itu hal kecil, entah itu hal yang memang sangat penting. Otak kita atau tubuh kita pasti akan selalu mengingat atau menyimpan sesuatu. Terima kasih.